Halo teman-teman, salam sehat, salam SFD, semangat, rutinitas, Dina. Di sini saya akan mengerjakan tugas yang diberikan oleh Pak Weri tentang sejarah bahasa Indonesia. Teman-teman pernah berpikir tidak, mengapa kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan kita? Mengapa tidak bahasa Karo, bahasa Batak, atau bahasa lainnya? Meskipun orang Karo, orang Batak mempunyai logat yang berbeda ketika menggunakan bahasa Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah bahasa Indonesia dan mengapa kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan kita. Selamat menyaksikan. Awalnya, bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak zaman dulu sudah digunakan sebagai bahasa perhubungan. Bukannya hanya di Nusantara loh, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Bahasa Melayu digunakan di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Bukti yang menyatakan itu ialah dengan ditemukannya prastasi di Kudukan Bukit Berangkat tahun 683 Masehi di Palembang, Talang Tuhu Berangkat tahun 683 Masehi di Palembang, Kota Kapur Berangkat tahun 686 Masehi di Bangka Barat, dan Karangbahalahi Berangkat tahun 688 Masehi di Jambi. Prasasti itu bertulisan huruf pragasti berbahasa Melayu kuno. Bahasa Melayu kuno itu tidak hanya dipakai pada zaman Sriwijaya, karena di zaman tengah Ganda Suli juga ditemukan prasasti berangkat tahun 832 Masehi. Dan di Bogor ditemukan prasasti berangkat pada tahun 942 Masehi yang juga menggunakan bahasa Melayu kuno. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku pelajaran agama Buddha. Bahasa Melayu juga digunakan sebagai bahasa perhubungan antar suku di Nusantara dan sebagai bahasa perdagangan. Baik sebagai bahasa antar suku di Nusantara maupun sebagai bahasa yang digunakan terhadap para pedagang yang datang dari luar Nusantara. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam di wilayah Nusantara. Bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa perhubungan antar pulau, antar suku, antar pedagang, antar bangsa, dan antar kerajaan, karena bahasa Melayu tidak mengenal tingkah tutur. Bahasa Melayu dipakai di mana-mana di wilayah Nusantara, serta makin berkembang dan bertambah kukuh beradaannya. Bahasa Melayu yang dipakai di daerah di wilayah Nusantara dalam pertumbuhannya dipengaruhi oleh corak budaya daerah. Bahasa Melayu menyerap kosakata dari berbagai bahasa, terutama dari bahasa Sanskerta, bahasa Persia, bahasa Arab, dan bahasa-bahasa Eropa. Bahasa Melayu pun dan perkembangannya muncul dalam berbagai variasi. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Komunikasi antar perkumpulan yang bangkit pada masa itu menggunakan bahasa Melayu. Para pemuda Indonesia yang bergabung pada perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia, yang menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia. Isi dari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 adalah yang pertama, bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Yang kedua, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kebangkitan nasional telah mendorong perkembangan bahasa Indonesia dengan pesat. Peranan kegiatan politik, perdagangan, persurat kabaran, dan majalah sangat besar dalam memodernkan bahasa Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Kini bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah. Teman-teman, cukup sekian yang bisa saya paparkan tentang sejarah bahasa Indonesia, mengapa bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan kita. Bila ada salah kata dan banyak kekurangan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.